Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. Still with me, Mrs. Lucy. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. Masih bersama saya dengan Mrs. Lucy. Oke guys, kali ini kita masih mempelajari materi di kelas 7 in 7th grade dan masih di chapter 8. Ya, jadi kita masih belajar materi di chapter 8 yaitu tentang English song, dan kali ini kita akan mempelajari dan membahas lebih detail lagi tentang lagu yang berjudul This Is Me by Sheila Settle. Oke, sebelum kita lebih dalam lagi mempelajari materi kita kali ini, kita ketahui dulu tujuan pembelajaran kita. Apa sih tujuan pembelajaran kita untuk materi tentang English songs nanti? Melalui lagu This Is Me dari Sheila Settle, peserta didik dapat yang pertama yaitu mengidentifikasi fungsi sosial atau social function, struktur lagu atau song structure, dan unsur kebahasaan atau language features. Yang kedua, menentukan pesan atau nilai moral atau juga message dari lagu yang nanti akan kita pelajari. Lalu apa sih manfaat pembelajaran kita tentang materi kita kali ini? Karena kita belajar tentang English song, tentu saja manfaatnya adalah agar kalian dapat memahami isi dan lirik lagu serta dapat mengetahui nilai moral atau pesan dari lagu-lagu tersebut. Nah, cakupan materinya seperti biasa ada 3 hal penting yang kita pelajari di materi berikut. Yang pertama adalah fungsi sosial atau social function. Yang kedua, struktur lagu atau structure of the song. Kemudian yang ketiga yaitu unsur kebahasaan atau language features. Nah, setelah ini kita akan bahas lebih detail lagi mengenai cakupan materinya. Yang pertama tadi, cakupan materinya yaitu tentang fungsi sosial atau social function-nya. Jadi, kenapa sih kita belajar tentang English song? Apa sih gunanya English song itu sendiri? Nah, yang pertama adalah to entertain the listeners. Jadi, lagu itu memiliki fungsi untuk menghibur para pendengarnya. Yang kedua, to deliver a message or a moral value of a song. Jadi lagu juga bisa mengirimkan suatu pesan tertentu atau ada nilai moral tertentu di dalam lagu tersebut. Yang ketiga, to share someone's feeling or emotion to others. Jadi lagu juga bisa saling sebagai alat untuk saling berbagi tentang perasaan seseorang, ya, atau tentang emosi yang sedang dialami. And then the next, to motivate the listeners. Ternyata lagu juga bisa memotivasi atau memberikan semangat kepada para pendengarnya. Yang kedua, cakupan materinya adalah yaitu struktur lagu atau structure of the song. Ada 6 struktur lagu yang telah kalian pelajari di pembelajaran sebelumnya, yaitu yang pertama ada intro, kedua ada verse, kemudian yang ketiga pre-chorus, yang keempat chorus, yang kelima bridge, lalu yang keenam adalah outro. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail lagi mengenai structure of the song. Oke, tirai dibuka sekarang. Kalian akan lihat di sini ada struktur lagu atau structure of the song. Yang pertama kita akan lihat mulai dari intro, di mana intro ini merupakan pengenalan lagu dan untuk menarik perhatian pendengar. Biasanya di dalam intro ini bisa berupa instrumental atau bisa berupa seperti dendangan gitu ya. Intinya untuk menarik para pendengar supaya mendengarkan lagunya. Kemudian yang kedua ada verse.
yaitu cerita atau pesan dari lagu. Nah, verse ini biasanya ada sekitar 2 bagian, isinya yaitu tentang cerita si lagu ini mengenai apa. And then the next berikutnya ada pre-chorus. Nah, pre-chorus ini bagian ini untuk membangun semangat para pendengar sampai atau menuju ke bagian chorus, dan ini adanya antara bagian verse dan chorus. Nah, untuk pre-chorus ini ada lagu yang memang terdapat pre-chorus, tapi ada juga lagu yang tidak memerlukan pre-chorus, jadi fleksibel saja. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian terpenting lagu, yaitu chorus, ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia biasa kalian kenal dengan ref. Nah, ini berisi tentang pesan, kemudian musik dan liriknya juga harus sama, serta judul lagu itu biasanya ada di dalam bagian chorus ini. Dan memang para pendengar itu biasanya lebih hafal pertama kali di bagian chorusnya. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian bridge. Nah, di mana bagian ini munculnya setelah chorus yang kedua, ya, bisa berupa solo instrumental atau pesan lirik lagu yang baru gitu, dan biasanya tidak lebih dari 8 bar, jadi memang tidak terlalu banyak. Lalu bagian atau structure lagu yang terakhir yaitu outro. Outro ini merupakan akhir dari lagu ketika lama-kelamaan lagu mulai berakhir. Bisa berupa kalimat atau bisa juga berupa instrumental musik, ya, yang mengakhiri lagu pelan-pelan gitu, ya, sampai nanti lagu selesai. Kemudian cakupan materi yang ketiga adalah unsur kebahasaan atau language features. Nah, yang diingat tentang unsur kebahasaan ini adalah penggunaan kata atau kalimatnya. Yang pertama itu biasanya ditulis dalam bentuk orang ke-1, 2, atau 3, ya, seperti I, kemudian ada you, we, she, atau he. Jadi yang menceritakan tentang siapa. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata berirama atau rhyming words, di mana tidak seperti kita baca, ya, tetapi kata yang kita ucapkan memiliki irama. Lalu menggunakan huruf yang bunyinya sama, misalnya ada time dengan slime, ya, berakhiran sama, kemudian meat dengan sweet, ya, bunyinya juga sama, ya. And then menggunakan kalimat perumpamaan atau kalimat yang puitis. Jadi bukan dalam arti sebenarnya, ya. Kemudian terakhir menggunakan bahasa slang atau bahasa gaul yang lucu atau bahasa yang sehari-hari digunakan dalam daily conversation juga bisa. So now let's study the following song. Yuk kita sama-sama pelajari lagu berikut, ya. Yang tadi sudah saya katakan bahwa materi lagu di chapter 8 kali ini kita akan membahas lagu dari Keela Settle yang berjudul This Is Me. So the singer of a song called This Is Me, ya, jadi penyanyi dari lagu yang berjudul This Is Me ini, ya, yang merupakan original soundtrack dari film The Greatest Showman, ya, adalah Keela Settle. Nah, ini kalian bisa lihat di sini, ini adalah penyanyinya, ya. Kemudian namanya adalah Keela Settle, judul lagunya adalah This Is Me. Kemudian lagu ini merupakan original soundtrack dari film The Greatest Showman. Oke, sekarang kita akan lihat lirik beserta dengan structure, ya, atau bagian-bagian lagunya. Di sini yang pertama dari judul, ya, This Is Me by Keela Settle. Kemudian kita masuk ke verse 1. Dalam lagu ini tidak ada intronya tidak saya tuliskan karena di lagu ini intronya itu dimulai dengan alunan musik atau instrumental musik saja, ya. Kemudian baru masuk ke verse 1, ya, di mana verse 1 atau verse ini isinya berupa cerita dari lagunya, ya. Di sini kalian bisa lihat, I'm not a stranger to the dark, ya. Aku bukanlah orang asing dalam kegelapan. Hide away,
bersembunyi saja. They say, kata mereka. 'Cause we don't need your broken parts. Karena kami tidak ingin bagianmu yang rusak. I've learned to be ashamed of all my scars. Aku tak belajar malu atas semua bekas lukaku. Run away, they say. Lari, kata mereka. No one will love you as you are. Tak akan ada yang mencintai seperti dirimu. Nah, kemudian dari bagian verse tadi, kita masuk ke bagian pre-chorus. Di bagian pre-chorus ini berarti tadi isinya istilahnya sebagai menambah semangat sebelum masuk ke bagian chorus. Mari kita lihat liriknya di sini dari yang pertama. But I won't let them break me down to dust. Tapi takkan kubiarkan mereka menghancurkanku. I know that there's a place for us. Aku tahu ada tempat untuk kita. For we are glorious. Karena kita mulia. Nah, setelah pre-chorus ini, kita masuk ke bagian chorus, yaitu bagian yang terpenting dari sebuah lagu. When the sharpest words wanna cut me down. Saat kata-kata yang paling tajam ingin memotongku. I'm gonna send a flood, gonna drown them out. Akan kubanjiri, menenggelamkan mereka. I am brave, I am bruised. Aku pemberani, aku terluka. I am who I meant to be. This is me. Inilah diriku yang sebenarnya, inilah aku. Kemudian kita lanjut ke masih bagian chorus. Look out, 'cause here I come. Awas karena aku datang. And I'm marching on to the beat I drum. Dan aku berbaris menuju irama drum. I'm not scared to be seen. Aku tidak takut terlihat. I make no apologies. This is me. Aku tak meminta maaf. Inilah aku. Nah, sampai di sini dulu. Kalau tadi kalian mengikuti lirik dan juga arti dari liriknya, ya di sini lagunya menceritakan tentang perjuangan orang-orang yang mungkin di underestimate atau dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar, tetapi di sini mereka memotivasi diri mereka sendiri bahwa mereka juga spesial, mereka juga bisa seperti orang lain dengan kekurangan mereka. Jadi ini sangat memotivasi lagunya. Kita kembali lagi ke bagian lagu. Di sini kalian lihat ada post chorus. Nah, post chorus ini maksudnya adalah kalau tadi ada pre-chorus, jadi sebelum chorus. Kalau post chorus, setelah chorus ini ada semacam dendangan ya. Kalau tadi kalian sudah mendengarkan lagunya ya, hanya dengan oh, nah itu hanya sebagai dendangan saja masuknya ke post chorus. Dan the next kita masuk ke verse yang kedua ya. Di sini ada lirik dan artinya. Another round of bullets hits my skin. Peluru di sekitar lainnya menyentuh kulitku. Well, fire away. Here's today. I won't let the shame sink in. Jadi kecamlah hari ini, aku tak akan membiarkan rasa malu menembus. We are bursting through the barricades and kami akan ledakan penghalang dan reaching for the sun. We are warriors. Menggapai matahari, kamilah pejuang. Yeah, that's what we become. Yes, that's what we've become. Ya, itulah yang telah kami alami. Ya, nah di bagian verse kedua ini diceritakan kembali ya bagaimana perjuangan orang-orang atau seseorang yang memang di underestimate atau dipandang sebelah mata, tetapi mereka di sini tidak putus asa, justru mereka bersemangat untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa mereka juga bisa ya. Kemudian kembali lagi ke pre-chorus ya. Setelah itu kembali lagi ke pre-chorus, lalu masuk lagi ke chorusnya ya, sama seperti yang tadi.
Di sini kalian bisa lihat ya. Kemudian masuk lagi ke post chorus ya, yang tadi berupa dendangan saja. Lalu sampai kita ketemu bagian bridge. Nah, jadi bridge ini ada setelah chorus yang kedua ya. Dia juga tidak banyak ya, tidak lebih dari 8 bars. Kemudian bisa berupa instrumental music atau bisa berupa kalimat atau pesan lirik lagu baru. Di sini ada and I know that I deserve your love, dan aku tahu aku pantas dapatkan cintamu. Kemudian there's nothing I'm not worthy of, tak ada yang tak pantas bagiku. Jadi intinya apapun kondisinya seseorang atau orang-orang, kita tetap memiliki hak yang sama ya. Kemudian setelah itu kembali lagi ke pre-chorus yang tadi ya, lalu dilanjutkan dengan chorus lagi. Nah, ini kemudian yang terakhir nih masuk ke outro ya, dimana lagu sudah mulai akan selesai ya. Kalau di sini berupa kata-kata, tapi juga ada sedikit dendangannya ya. When the sharpest words wanna cut me down, saat kata-kata yang paling tajam ingin memotongku, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. Akan kubanjiri, menenggelamkan mereka. Kemudian ada dendangan seperti oh ya, dilanjutkan lagi dengan kalimat yang diulang ya, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. Masih seperti itu. Kemudian terakhir ditutup dengan kalimat this is me, inilah aku. Jadi intinya lagu ini memotivasi para pendengarnya ya, bagi orang-orang yang mungkin dianggap remeh atau dipandang sebelah mata di lingkungannya, ya, tetapi mereka di sini mencoba untuk bangun, mencoba untuk maju dan percaya diri bahwa dengan kekurangan yang mereka miliki, mereka juga bisa sukses seperti orang-orang yang lain. This is a very good song, guys, ya. So, I think that's all that I can deliver for you today, ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. And guys, it's really fun to learn English by using song, right? Keep up the spirit and stay cheerful, okay? Thank you and see you in the next learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.